Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan debat antara Profesor Dr. Egy Sujana bersama dengan timnya melawan Pendeta Henry Tandianta bersama dengan pendeta yang lain atau yang menemani Henry Tandianta. Waktu saya dengar video ini, teman-teman, saya juga rasa sinis ya. Kenapa ya? Kok Profesor Egy Sujana mau debat dengan Pendeta Henry Tandianta? Saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa Pendeta Henry Tandianta ini bukanlah penganut Trinitas atau orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi dia adalah seorang penganut oneness. Sementara orang Kristen itu tidak percaya kepada konsep oneness, di mana di dalam sejarah gereja bidat salah satunya oneness Sabellianisme itu sudah dikutuk dan tidak perlu diikuti ajarannya. Dan lucunya, masa Prof. Egy Sujana mau debat dengan mereka? Saya ragu apakah dia nggak tahu atau hanya mau cari sensasi saja supaya dengan hadirnya Pendeta Henry Tandianta nanti narasinya, lihat pendeta ini kalah debat dengan Prof. Egy Sujana. Waktu saya tonton video ini, saya merasa kasihan kepada pendeta, yang dimana Pendeta Egy Sujana bertanya hal yang paling sederhana dan mendasar. Apa itu berpikir? Mereka agak kesulitan untuk menjawabnya. Nah, kita akan dengar dulu videonya. Setelah itu kita akan berikan argumentasi kita di dalam video ini. Mari kita simak video berikut ini. Mengacu ke tadi ya, Matius 22:37. Oke. Yang menempatkan harus dengan menggunakan akal sehat, gitu ya. Sementara Brother Pendeta Aho atau Gerson, tapi dibenarkan oleh keduanya, tidak menggunakan akal dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah itu tadi. Hal yang nggak gunakan akal, tidak bisa menggunakan itu, tapi dengan keyakinan, gitu Pak ya. Dengan dibuka pikiran mengerti kitab suci, itu sebenarnya jawabannya. Ya, dengan dibuka pikiran, gitu. Jadi pikiran lagi hubungannya. Ya. Memang kalau untuk hal-hal yang surgawi memang harus dibuka pikiran. Tidak bisa pikiran yang Ya, gimana? Iya. Tes juga bagus kok. Tes. Ya, oke. Ini debatnya agak lucu, santai, nggak ada di situ sesuatu yang menarik ya. Ketidak konsistenan dalam berpikir gitu. Nah, oke. Kenapa? Karena pada saat tertentu menjelaskan tentang Tuhan itu sendiri butuh logika. Karena kalau untuk menjelaskan Tuhan tidak perlu logika, bagaimana menjelaskannya? Untuk membuka pikiran supaya pikiran terbuka, pakai apa kalau tidak dengan logika? Apalagi untuk orang-orang ateis. Nah, oleh karena itu mari kita diskusikan apa definisi berpikir. Nah, ini coba menurut para pendeta, berpikir ialah. Dia tanya soal apa itu berpikir, teman-teman. Kok berani menyatakan nggak perlu pakai pikiran dalam mendalami atau memahami ilahiyah? Nggak ada pakai pikiran-pikiran, yakin saja lah. Pertanyaan seriusnya, jadi pikiran itu apa? Berpikir ialah apa kira-kira Pak Aho? Berpikir ialah apa ya? Coba supaya kita bisa mendefinisikan. Mereka nggak jawab loh itu. Ya. Coba. Henry Tan mau jawab apa ini? Iya, betul. Ini jawaban singkatnya ya. Untuk hal-hal yang bersifatnya ilahi, memahami Alkitab, pakai pikir. Jelas Yesus berkata, Yesus membuka pikiran untuk mengerti kitab suci pakai pikiran. Tapi pakai logika, pakai pikiran, pakai logika untuk mengerti kitab suci. Yang ini harus urusannya sama Yesus. Tapi kalau untuk hal-hal dunia, pikiran yang hal-hal dunia tidak mungkin bisa untuk memahami hal-hal yang bersifat
firman Tuhan, bersifat Allah Tuhan, nggak akan bisa. Tetap pakai pikiran. Kami pakai pikiran banget. Makanya kami bisa paham seperti ini karena kami pakai pikiran. Bedanya dibuka oleh Yesus. Tidak ada yang lain yang membuka kecuali Yesus. Itu maksudnya jawaban singkatnya seperti itu. Ya. Abangku yang luar biasa Ya, ini. pertanyaan berikutnya, kalau konteksnya tetap pakai pikiran, saat kapan pikiran nggak boleh dipakai tadi? Oke, ini Aku orang kan filsafat. bilang sama Gerson, nggak Pertanyaannya perlu kritis ya, pakai bagus. pikiran. Waktu keilahian tadi bilang begitu kok. Jangan sekarang udah begini terus putar lagi. Kalau gitu tadi menjelaskannya kenapa nggak perlu pikiran. Bingung. Nah ini Henry Tandianta kemana? Kalau kita bukan pakai logika manusia, kita ini siapa? Kita siapa? Kan manusia gitu. Nah, Kok nggak boleh mereka nggak bisa dipakai? jawab teman-teman. Memang pikiran logika dipakai, tapi kita ngelihatnya itu bukan apa ya, dari ayat Ya, itu langsung. artinya tidak ada kalimat yang nggak boleh pakai pikiran. Ini boleh dong koreksi. Iya. Masa koreksi nggak boleh? Jadi kita iman dulu menyembah Yesus, nanti pikiran kita dibuka, kita baru melogikakan ini dengan ayat, menguatkan ayat itu tadi. Iman itu percaya, Pak ya. Ya. Iman Oke. percaya Nah, menurut kami. sekarang Ya. bagaimana Bapak bisa bercerita kok percaya? Apakah untuk percaya tidak perlu pikiran? Kalau harus tiba-tiba iman. Misalnya gini Pak ya, saya percaya ini air bersih, minum. Halo, kan kalau awalnya percaya ya, saya percaya ini nggak ada racun, minum. Pertanyaan saya, kok saya bisa percaya? Karena ini sudah di packing lewat pabrik, ada penelitiannya, ada prosesnya, baru percaya. Kalau belum ada proses itu, untuk memikirkan itu, tiba-tiba langsung percaya, logiknya di mana? Logiknya di mana kok tiba-tiba percaya? Ya, itulah yang tidak mengena kalau untuk memahami keilahian Yesus. Itulah pelarian karena nggak mampu, Oke. dilarikannya ke situ. Makanya kalau begitu kita definisikan apa itu berpikir. Nah, Apa apa? menurut Pak Gerson? Berpikir ialah Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Ya, cukup dulu teman-teman ya. Ya, Anda bisa menonton videonya secara utuh di sini, full kuliah gratis 3 pendeta tertunduk oleh profesor di debat Yesus seutuhnya, Tuhan atau manusia. Jadi teman-teman, waktu saya lihat video ini teman-teman, saya lihat ini Profesor Egy Sujana ini debat dengan siapa. Nah, saya lihat Henry Tan. Wah, ini Henry Tan ini adalah seorang bidat oneness ya. Itu adalah seorang pendeta yang bukan mewakili Kristen ya, karena dia nggak percaya kepada Allah Trinitas, dan pengajaran yang diajarkan itu adalah pengajaran sesat atau bidat ya, yang tidak perlu diimani. Dan mereka ditanya dengan pertanyaan yang dasar, karena dalam video tersebut mereka menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah itu kita tidak perlu pakai pikiran, pakai logika, cukup iman saja. Itulah sebabnya Profesor Egy Sujana bertanya kepada mereka sampai meminta untuk memberikan definisi tentang berpikir terlebih dahulu. Saya pikir teman-teman ini adalah satu debat yang memalukan ya, karena apa? Sisi lain kita akui Profesor Egy Sujana punya kualitas, tetapi kenapa dia mau berdebat dengan orang-orang seperti Henry Tandianta dan juga kedua pendeta itu? Nah, beranjak dari ayat Alkitab yang dikutip, misalnya di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37, sebenarnya sudah sangat jelas ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi kita nggak bisa dipisahkan di dalam kita mengenal Allah. Itulah sebabnya saya berikan 3 petunjuk dulu mengenai memahami Allah. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan tidak boleh abaikan. Yang pertama adalah iman. Percaya kepada Allah itu Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh mengabaikan pengetahuan, pengenalan, akal budi, pikiran. Kita nggak boleh pisahkan itu. Dan juga perasaan, kita merasakan betapa karya Tuhan baik, memberkati, bahkan menyelamatkan kita, mengasihi kita. Jadi iman, pengetahuan, dan juga perasaan itu tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita memisahkan ini, kita akan kesulitan untuk menjawab itu.
Nah, seperti yang dikejar oleh Profesor Egy Sujana tadi. Nah, kalau begitu apa berpikir? Sederhananya berpikir begini ya, kemampuan untuk membedakan mana yang beda dan kemampuan untuk menyamakan mana yang sama itu berpikir. Jadi kita bisa melihat ini benar, sama atau tidak, dan itulah berpikir. Nah, untuk bisa menjelaskan Allah, untuk bisa memberitahukan Allah itu siapa, mengapa harus percaya kepada Allah, kita harus punya logika, harus punya pengetahuan dan pengenalan. Itulah sebabnya Paulus katakan begini ya, aku tahu siapa yang kupercayai. Itulah sebabnya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Kita percaya, tapi kita juga punya pengetahuan dan kita juga merasakan siapa yang kita percayai. Jadi debat antara Profesor Egy Sujana dengan Pendeta Henry Tandianta dan juga kedua temannya itu tidak mewakili Kristen, dan itu memalukan memang. Dan kualitas kekristenan itu bukan seperti itu. Saya harap kepada Egy Sujana, debatlah kepada hamba Tuhan atau pendeta yang punya kualitas. Saya senang dengar informasi yang baru-baru ini di mana pendeta MYM siap debat dengan Prof. Egy Sujana. Kita tunggu saja supaya debat ini boleh berlangsung dengan baik. Itu saja kritik dan juga masukan saya dalam video ini. Kiranya video ini boleh menjadi informasi dan juga edukasi bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.